Pemirsa setia Cakrawala pasti sudah hafal ya setiap hari Kamis. Ini kayaknya ada semacam short class untuk parenting. Karena kebetulan ya di sebelah Nisa sudah ada Mbak Aulia Parama Iswari atau kita akrab Mbak Aulia aja panggilnya. Ini seorang psikolog Meta Progress Consulting. Jadi memang kami sengaja undang ke sini Mbak Aulia untuk pemirsa kalau mau bertanya-tanya bagaimana sih cara menarik minat anak-anak untuk lebih gemar makan sayur. Saya pribadi khusus ya Mbak ya. Aduh Mbak, makasih banget Mbak udah mau datang ke sini. Nanti harus share informasi selengkap-lengkapnya dan segampang-gampangnya supaya bisa apa ya dengan gampang dipraktekkan oleh para orang tua di rumah. Nah ini untuk para orang tua, yuk langsung duduk anteng di depan layar kaca ya. Kalau bisa disiapkan teleponnya, handphonenya atau apapun, dicatat nomor teleponnya untuk berinteraksi di sini 031 738 0885. Sekali lagi nomornya adalah 031 7380885. Tapi nunggu pemirsa ada yang nanya, kalau gitu Nisa duluan yang nanya ya, nggak apa-apa ya Mbak Aulia ya. Karena memang curhat dulu, susah kan zaman sekarang ya nyuruh anak untuk makan sayur. Gak mau, maunya junk food. Gak mau, maunya ayam goreng, maunya udang goreng, maunya yang digoreng-goreng. Sedangkan kalau digoreng-goreng kan akhirnya nanti dia tenggorokannya sakit, kayak gitu-gitu kan. Maunya yang serba-serba gorengan, yang serba apalagi makanan instan, minta mie instan lah, yang nugget lah, yang sosis instan semua pokoknya. Ini gimana sih cara menyiasati supaya si anak ini mau makan sayur gitu loh? Oke. Memang kalau untuk usia anak masih sangat muda sekali ya Mbak Dini tuh memang kan konsumsi sayur sebenarnya sangat penting sekali ya. Mbak gak cuma ini kayaknya sampai orang dewasa pun juga masih penting ya. Problemanya biasanya nih para ibu anak mau lihat sayur aja sudah enggan ya Mbak ya. Apalagi mau nyoba gitu kan ya. Nah memang gini nih ibunya nih yang harus pinter-pinternya termasuk membujuk, mengkreatif untuk menu variasi makanannya. Termasuk untuk menyajikannya dengan cara yang unik, dengan gaya yang unik. Ya itu ibunya memang harus sangat-sangat kreatif Mbak Nisa. Masak aja satu resep udah syukur-syukur disuruh lebih kreatif lagi. PR berarti ya, oke. Tapi memang ada gak sih keadaan tertentu yang memperbolehkan orang tua ini memaksa anak untuk makan sayur? Sebenarnya kita memang intinya ingin anak untuk makan sayur, goalsnya kan di situ. Benar. Nah, caranya kalau misalnya kita melakukan dengan cara yang frontal, memaksa dia, ayo makan sayur, ayo cepet-cepet makan sayur. Kalau orang bilang sih dicekoi gitu ya, udah iya. dikempit, dibuka mulutnya, dimasukin sayurnya Nah itu gitu. nanti anak malah trauma, ngelihat sayur aja dia nggak mau, apalagi nanti mau nyoba. Megang aja dia nggak akan mau nanti, gitu biasanya. Jadi padahal kan apa ya, karena kalau saya pribadi dari kecil sudah menerapkan jangan bilang gak suka kalau belum mencoba. Nah ini bener-bener nyoba aja gak mau, udah bilang duluan gak suka. Nah kan terus gimana dong? Nah, padahal belum dicoba. Caranya Mbak Anissa tadi sudah cukup tepat ya menurut saya. Dicoba dulu, kalau nggak suka nanti baru nggak apa-apa, it's okay kalau kamu nggak mau. Nah sebenarnya sudah pas Mbak. Nah untuk prosesnya ke situ berarti diruntut lagi ke belakang, ditarik dulu ke belakang. Ajak anak buat belanja sayur, milih sayur sendiri. Terus motong-motong sendiri meskipun nanti toh mungkin dia nggak mau makan ya. Tapi setidaknya dia sudah pernah buat menyentuh sayur, motong sayur, sampai proses masaknya. Biasanya kalau anak kan suka masak, ibu masak apa? Incip-incip. Ya, kalau incip sih mau. Incip mau, enggak apa-apa itu langkah pertama. Gitu. Terus nanti libatkan anak sampai anak itu benar-benar enjoy. Jadi akhirnya dia benar-benar untuk mau udah pernah lihat, megang, nyentuh juga sudah pernah. Nah nanti incip aja mas, incip aja dek sekali gitu. Itu akan mempermudah kita buat lebih masuk, lebih smooth. Beda kalau kita pakai cara yang frontal, ayo makan. Kalau nggak mau nanti mama atau ibu atau papa marah. Nah, kalau nggak gitu. habis nanti sayur mayurnya makanan di piringnya kalau nggak habis besok dapat duit jajan. Nah, nggak boleh ya? Ya itu sebenarnya agak kurang pas, tapi terkadang orang tua tidak tertahankan ya. Yang penting kalau kita pakai pakai kata-kata threatened, mengancam, jangan yang secara prinsip untuk dia. Jadi kayak misalnya kata-kata, kalau misalnya nggak mau makan sayur, ibu nggak sayang lagi loh. Kalau nanti nggak mau makan sayur, udah besok nggak usah makan lagi aja. Nah, jangan pakai itu. Tapi kalau lebih karena no sayur, berarti no tablet untuk malam ini, kan itu kan masih sekunder untuk dia kan. Jadi bukan jangan yang premier ya? Iya, jangan yang premier, jangan yang menyangkut prinsip untuk dia hidupnya sehari-hari. Tapi kalau tadi kayak kayak duit jajan dipotong atau gimana masih boleh nggak sih? Boleh apa enggak Mbak? Itu caranya efektif nggak? Anaknya makan sayur akhirnya? Makan ya 1
dua suap pokoknya makan. Oh, oke, terus berikutnya hari besoknya makan juga nggak? Tergantung dimasakin sayur apa enggak. Nah itu juga yang jadi masalah biasanya. Kalau kita para orang tua sering sibuk, kadang masaknya suka seadanya ya Mbak ya. Nah itu tadi, karena kan sebel ya. Karena kalau orang tua curhat lagi ya, kalau mau masak kan mikir, aduh masak apa ya. Si A nggak suka ini, si B nggak suka ini. Akhirnya bikin masakan yang semuanya suka. Kan udah mikir, belanja, tenaga lagi, masak di dapur udah panas, keringetan. Udah jadi nggak ada yang makan. Kan sebel kalau kayak gitu. Akhirnya udah nggak suka masak. Gitu. Biar lebih pas, baiknya tanyakan langsung Mbak sama anaknya. Hari ini mau makan apa? Gitu. Tapi dengan konsekuensi kalau sudah dimasakin harus dimakan. Bener. Harus dihabiskan ya paling nggak sudah Kalau setengah lah. misalkan sudah request menu sih enak. Udah terserah Bun aja mau masak apa. Udah bilang terserah terus gak dimakan. Nah ya itu, Nah, jadi anak punya kan? alasan kan biasanya jadinya. Tapi ada kalanya ada kakku yang berumur 2,5 tahun ketika nggak mau makan, jadi dibuang. Nah ini kenapa? Karena memang dia nggak suka dengan menunya atau ada sisi apanya sih? Apa karena aku paksa makan atau gimana? Bisa jadi banyak faktor ya Mbak. Sebenarnya penolakan anak terhadap sesuatu yang dia tidak suka, makanan atau bahkan mainan atau hal-hal lain itu sebenarnya untuk usia anak 2,5 tahun dan ke atas sampai dia usia masih dikatakan dia masih kecil ya, masa kanak-kanak itu sebenarnya merupakan hal yang wajar. Dia mereject sesuatu, berarti dia sudah punya keinginan, kognitifnya dia sudah main dan sebagainya. Tapi ditarik dulu nih Mbak Nisa, juga harus memperhatikan anaknya nih. Kenapa nih? Dia nggak suka menunya kah? Atau dia nggak suka cara saya kah? Atau dia memang tidak suka sayur karena hal-hal tertentu lainnya kah? Nah itu juga harus dilihat. Kenali anaknya gimana, karakternya gimana, sifatnya gimana. Jadi untuk masuk itu kita lebih mudah. Soalnya anak A, kita punya 2 anak, yang A dan B pun pasti beda. Berbeda ya, pola makannya, kesukaannya apa tuh sudah beda banget. Kan ini kadang-kadang kan juga mau meneliti lebih dalam kan, ini anak kenapa, takes time juga gitu kan. Maunya kan orang tua kan ada makanan, ya udah dimakan, ayo dong makan sayur. Karena kan kalau saya pribadi memang tidak seberapa suka dengan namanya susu formula. Karena kan orang tua kan, anakku gak suka makan sayur, udah aku suka susu formula aja, di mana nutrisinya sudah lengkap di sana. Kalau Nisa pribadi agak sedikit idealis ya. Ngapain harus susu formula kalau semua nutrisi itu ada dari makanan yang kita makan sehari-hari, entah itu daging merah, entah itu sayur mayur dan lain sebagainya. Ayo dong dimakan gitu loh. Lebih sehat, ya lebih alami. Tapi bukti nyatanya susah sekali. Iya. Nah itu tadi Mbak, orang tua juga harus sabar, terutama ibu biasanya ya. Harus sabar, terus coba terus menerus, cara ini gagal, coba cara lainnya gagal terus. Jadi kita yang harus berinovasi buat cari masa ibunya cara doang, papanya apa kabar? Papanya memberi contoh, makan enak, karena ibunya kan yang masak kan biasanya. Nah ibunya yang masak, habis ini masak apa ya? Berarti memang harus ini masak apa ya? Harus orang serumah mensupport, kompak harus kompak. Ya? Iya betul sekali. Jadi harus memberikan contoh kalau makan sayur ya udah gimana cara enak makan sayur. Nah, gimana jadinya kalau memang orang serumah juga nggak suka makan sayur? Nah, kan PR-nya makin berat. Makin berat, tapi berarti tetap harus balik ke cara yang lainnya. Nah itu ibunya juga yang harus berpikir enaknya caranya gimana ya gitu. Kalau misalkan si anak mau dimakan, tapi ketika ibunya nggak lihat dimuntahkan. Nah itu gimana dong Mbak? Ya diapresiasi sedikit lah, setidaknya dia sudah mencoba untuk menggigit. Nanti untuk next kita bilang tolong kalau bisa jangan dimuntahkan gitu, segigit aja nggak apa-apa. Jadi kita floorkan. Anak sekarang itu cerdas Mbak Anissa sebenarnya. Kalau dia di-floorkan masalah-masalah yang ada saat ini, anak-anak di luar sana yang sudah kekurangan gizi banyak loh Mas, coba lihat nih. Nggak pengen jadi kalau seperti itu ini. Sudah aku praktekkan, gagal juga. Pelan-pelan dan diulangi, jadi direpetisi. Bukan dicekoki dengan berita-berita semacam itu, tapi direpetisi dengan berita yang lain yang serupa. Jadi anak itu lebih terbuka pikirannya gitu. Kalau perlu langsung diajak, ini loh Mas, kondisi di luar tidak seberuntung kita yang bisa mengkonsumsi seperti ini gitu. Kalau misalkan ada case, ada kayak teman aku, aku mau makan sayur Mama, tapi aku besok belikan ini ya. Nah itu mungkin dari awal sudah dikondisikan seperti itu. Jadi dan sudah dituruti sama
orang Sama orang tuanya. tuanya ya? Jadi di saat dia melakukan sesuatu semua harus ada imbalannya. Nah sebenarnya bagus nggak sih sebenarnya? Sebenarnya untuk anak reward dan punishment itu bagus ya Mbak. Tapi reward itu dia harus barang, tidak harus diberikan ini, pujian, sentuhan, belayan itu sudah termasuk reward. Ya? Iya betul sekali. Oke, tapi kalau misalkan sudah terlanjur seperti itu, rewardnya sudah berupa barang, mau beli mainan, beli baju, segala macamnya. Gimana dong untuk balik lagi supaya nggak tumat seperti itu? Ya itu orang tuanya juga harus konsisten buat stop itu dikurangi secara perlahan. Karena kalau instan pun itu nanti bikin anak jadi rebels, malah jadi berontak, malah jadi menunjukkan sikap yang sebaliknya. Jadi dikuranginya perlahan-lahan. Kasih dia kompensasi yang lebih berat dari apa yang dia minta, misalnya seperti itu. Bagaimana kalau ada anak yang sudah berspekulasi negatif, sayur itu pahit. Kalau kayak saya pribadi ya, aduh nanti ada uletnya. Nah kan kadang-kadang udah pikirannya udah negatif kayak gitu. Bagaimana cara dari pikiran negatif itu supaya jadi positif dan bisa mau makan sayur? Jadi anak mau makan sayur tidak berpikiran seperti itu. Ya jadi kasih pengertian dulu sama anaknya. Dan ibu juga mencoba di depannya. Atau mungkin kakaknya ajak terlibat secara aktif untuk mencoba. Dirasakan dulu, nanti kalau memang beneran pahit, oke lah dimuntahkan, dikeluarkan lagi tidak apa-apa. Dicoba lagi sayuran yang lainnya gitu. Oke, jadi memang harus memasak sayur mayur yang berwarna-warni dan beraneka ragam rasa supaya bisa dicoba satu persatu. Dan di segmen selanjutnya pemirsa, Mbak Olia ini akan berbagi tips and trik bagaimana para orang tua ini supaya lebih mudah untuk mengajak anaknya lebih gemar makan sayur. Nanti bisa pribadi juga akan memberikan tips yang karena sudah dipraktekkan oleh teman saya berhasil, tapi nggak berhasil di anak saya. Mungkin di anak Anda bisa berhasil pemirsa. Makanya jangan beranjak kemana-mana, tetap bersama kami di Cakrawala.